untuk menyimpan bibit seperti ini ya. Kita buatkan rak-rakan untuk menyimpan bibit seperti ini ya. Ini rak-rakannya untuk menyimpan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Padi Porang ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ini. Yang saya bawa ini adalah bukan bawang ya, bukan bawang, bukan juga pentol bakso ya, tapi ini adalah bulbil dari katak atau bibit porang. Yang disebut bibit porang katak itu seperti ini ya, khususnya bagi pemula yang belum ngerti bibit katak itu seperti apa sih ya, terus cara nanamnya gimana ya, terus bibit katak itu dari mana. Biasanya kalau katak itu identik dengan pohon yang menjalar itu, seperti kalau Jawa itu uwi ya, kalau bahasa Indonesianya tidak tahu apa ya, uwi ya. Tapi katak di sini adalah itu bulbil yang ada di ranting-ranting dan merupakan salah satu ciri-ciri porang ya. Kalau keluar pentol atau kalau keluar bulbil seperti ini termasuk pohon porang ya, pohon porang. Nah, berarti yang keluar pentolnya ini adalah porang, yang tidak keluar pentol bulbil kataknya ini itu bukan porang ya. Nah, ciri-cirinya sudah gampang sekali ya. Jadi per biji ini kawan, per biji ini kalau kita tanam selama 2 musim ya. Kemarin juga sudah saya buatkan video di channel saya ya. Dari satu butir ini satu musim bisa mencapai 1,8, itu dari ibu mana itu, dari Semarang ya. Bahkan sampai ada yang 2 kilo juga dari daerah kami juga. Nah, itu semusim ya. Sedangkan estimasi kami selama 2 musim tadi berubah menjadi minim 2 kilo. Tapi kenyataan di lapangan lebih tinggi ya, lebih tinggi. Karena sama musim saja 2 kilo, bisa dibayangkan kalau 2 musim bisa mencapai mungkin 4-5 kilo ya. Itu logis ya. Jadi dari katak itu ada beberapa karena campur ya, kataknya tadi campur, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kita sendirikan. Jadi kalau nanam nanti di polybag dulu itu lebih bagus. Kita tanam di polybag dulu ya, yang kecil sendirikan, kemudian yang besar polybagnya juga agak besar, itu malah bagus ya. Kenapa harus di polybag dulu? Karena curah hujan sekarang mundur, tidak kayak tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu biasanya Oktober ya, Oktober November itu kalau di daerah Jawa sudah turun hujan. Tapi belakangan ini hujannya itu malah bergeser di Desember atau Januari. Nah, untuk memperpanjang masa tumbuh dari porang tadi, semakin panjang usianya semakin besar pula umbinya kalau ada nutrisi di media tersebut ya. Jadi kita tanam nanti di bulan September Oktober sudah boleh ditanam di polybag ya. Sesuaikan dengan kondisi bibitnya ya. Kalau yang besar ya polybagnya besar, kalau yang kecil ya polybagnya ya kecil ya, ukuran 10 sampai kali 12 ya. Itu kemudian disendirikan. Kemudian setelah media kita isi, kemudian bibit kita masukkan, sirami tiap hari ya, bulan September atau Oktober sirami tiap hari. Nanti 1 bulan kemudian dia tumbuh, dan biarkan tumbuh terus di situ ya. Sementara kita menyiapkan lahan ya, rumputnya kita bersihkan. Nanti kalau udah turun hujan, durasinya itu sudah 2 hari atau 3 hari sekali. Lah itu biasanya yang tumbuh duluan kan rumput ya, rumputnya kita bersihkan. Kemudian kita langsung buat lubang ya, jaraknya 25 cm atau 30 cm kali 60 atau kali 1 meter, monggo silakan Anda bikin lubang situ. Kemudian kita pindah dari polybag, dari bedengan tadi, dari persemen tadi, pindah ke lubang tersebut ya. Jadi kalau yang besar ya jangan, kalau besarnya segini ya polybagnya ya jangan ukuran 10, nanti malah tidak bisa bengkak ya, harus
harus lebar juga, polybagnya harus gede juga ya. Jadi untuk sebelum kita memilih kita tanam ya, kita harus sortir ya, sortir yang jelek-jelek ini tetap kita bukan kita buang, tapi tetap kita sendirikan ya, sendirikan. Nanti yang kita tanam di polybag yang bagus-bagus ya. Seperti ini. Jadi ukurannya itu bukan 150 butir ya, ada yang lebih, ada yang sampai 250, ada yang 300 ya. Itu ukurannya sudah beda-beda ya. Ukurannya sudah beda. Ya, sebelum kita tanam ya, kita sementara menunggu bulan September ya, kita siapkan rak-rakan untuk menyimpan bibit seperti ini ya. Kita buatkan rak-rakan untuk menyimpan bibit seperti ini ya. Ini rak-rakannya untuk menyimpan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia tidak bertumpukan satu dengan yang lainnya ya, tidak bertumpukan. Karena apa? Sirkulasi di udara di bawahnya sini ini ada ya, jadi aman. Kemudian material-material lain itu bisa bisa jatuh ya, yang bawah nanti kotorannya ya. Kemudian yang kecil sendirikan ya, disendirikan lagi, yang besar sendirikan ya. Yang ukuran kecil ya nanti ditaruh yang kecil gitu. Yang besar kalau kalau umbinya kataknya itu sebesar segini ya jangan dibuat polybag yang agak besar, atau mungkin gini, katak yang besar-besar itu langsung ditanam di lahan. Kemudian yang kecil-kecil itu ya, polybagnya seperti apa? Yang ini sih, ini ukuran berapa Wajib? Ukurannya 12-16. Nah, ini ukuran 12-16 kawan. Sorry tadi saya enggak ngomong ukuran 10 kali 12. Berat 8-16 ya, 8-16. Oke, polybagnya seperti ini ya. Jadi untuk ukuran polybag ya, yang kecil-kecil itu ditaruh di polybag seperti ini ya, biar nanti kalau ditanam di lahan itu tidak kedahuluan rumput ya. Tapi kalau yang besar-besar langsung di lahan tidak masalah ya, tapi yang kecil-kecil nanti dibuat di polybag seperti ini ya. Jadi lebih praktis, terus nanti tidak kedahuluan rumputnya ya. Biasanya lebih dulu itu rumputnya malahan tumbuhnya itu. Jadi faktor gagalan tadi ada di rumput biasanya. Rumputnya kalau hujan itu nanti tumbuh duluan, baru porangnya baru tumbuh. Nah, untuk mengantisipasi tadi ya kita bersihkan rumputnya dulu. Kemudian sementara kita sudah siapkan bibit dari September tadi yang sudah tumbuh duluan, baru nanti dipindah di lahan ya kalau sudah turun hujan ya. Ini merupakan penghematan biaya operasional juga sedikit ya. Gitu kawan. Kita sambung di video yang lain ya. Sajane neng atimu opo rang rumangsani, neng kene kowe tapi